matter how I try, now you wanna say goodbye to me. Love is one big illusion. Sepertinya ada perbedaan. Try to Kita sudah dimintakan mapro 3, program masing-masing, masing peserta 3 pilihan, ya. Dan kali ini juga dilaksanakan yaitu your kissing, the feeling so strong. We're lasting for so long, but I'm not the man your heart is missing. Don't know which way to go. There ain't so much to say now between us. There ain't so much for you, so much for you. There ain't so much for me, so much for me. MLTR with That's Why You Go Away untuk Anda di pagi hari ini sebagai pembuka awal perjumpaan kita di program Dialog Aspirasi. Dan dalam Dialog Aspirasi seperti biasa kami selalu menghadirkan narasumber istimewa ya untuk Anda. Dan kali ini sudah hadir dari Korpri Gorontalo, di mana baru-baru ini Korpri Gorontalo mengukir prestasi di kancah MTQ Korpri Nasional. Selalu saya Gorontalo yang mengukir prestasi setiap tahunnya. Alhamdulillahirabbil alamin, ini patut disyukuri dan Gorontalo semakin membuktikan eksistensinya sebagai Serambi Madinah di kancah nasional. Dan ini sudah hadir sahabat rakyat Gorontalo di studio. Ada Pak Yudin Muhammad dan Pak Nanang Masaudi dan Ibu Nurhayati Hamzah. Sementara kita juga menunggu Bapak Abdul Adi Saputra ya untuk hadir. Jadi untuk tahun ini ada 4 kategori yang menang ya Pak ya. Dan kita langsung saja menyapa Pak Haji Yudin Muhammad MPD. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekali lagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak kurang terdengar di udara soalnya. Masya Allah, ini semangatnya luar biasa ya. Dan ini juga hadir sahabat rakyat Gorontalo Pak Nanang Masaudi SPD. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan Ibu Nurhayati Hamzah, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat rakyat Gorontalo, kami informasikan Pak Yudin Muhammad meraih juara 3 cabang tilawah, Ibu Nurhayati juara 2 cabang tartil, dan Pak Nanang Masaudi harapan 3 lomba dakwah. Dan kita menunggu Pak Adi juara 3 kaligrafi kontemporer ya. Kita ke Pak Yudin Muhammad juara 3 cabang tilawah. Ini luar biasa sekali, bagaimana ceritanya Pak Gorontalo bisa menjadi juara di kancah nasional? Kira-kira sharing-sharing seperti apa Pak di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 34 provinsi bertanding berlomba di kancah akbar Korps Pegawai Negeri se-Indonesia MTQ, ditambah dengan
Kementerian Pusat, sehingga seluruh peserta itu 112 khusus tilawah. Dibagi 2 berarti 50 ya, 60. Wow, banyak juga Pak ya saingannya ya. Jadi ya, khusus kori, khusus laki-laki itu 60-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, 5 ya, itulah. Alhamdulillah Karena dia kesempatan untuk pertama kalinya 112 di peserta. spot wisata Ada yang juga sangat dikenal di yang Kota tidak Padang. mengutus. Ya, punya nilai sejarah. Tidak mengutus ada juga Ada hubungannya di dengan 34 provinsi itu kisah yang pernah semua ada di mirip Padang, yaitu kisah sama Siti dengan Nurbaya. Kementerian Pusat. Jembatan Siti Kementerian Pusat Nurbaya itu ada Kementerian ini Perhubungan, tempatnya. Ya. ada kesehatan, ada dan lain-lain. Sehingga peserta itu membludak. Tahun ini Mantap pesertanya luar guys, biasa. ya, jembatan Siti Nurbaya. Dan Keren. setelah juga saya berbincang-bincang dengan teman-teman Kori dan Koriah, ternyata mereka juga mantan-mantan pemain di MTQ yang umum. Seperti yang juara 2 dari saya itu pernah ikut MTQ remaja di nasional. Juga yang juara 1 dari tuan rumah. Seperti itu, memang biasa mengikuti. Sehingga persaingan yang ada di sana itu luar biasa. Ketat juga Pak ya. Ya ketat. Nah, itu ya ceritanya. Berarti Jadi Hai semua guys, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tentunya harus disertai Orang dengan sekarang ini so ada di latihan, apa ini? rutin. Lembah. Kalau saya sih Air terjun ya. sudah menganggap Ya, latihan jarang-jarang di kalau Indonesia dikala punya air terjun tepat di sedang sisi jalan kayak mempersiapkan ini. Ya. training Oke, kita akan mendekat ya, para peserta. saksikan sama-sama. Ya. di, Ya, di umum. kita ada di pintu Baru-baru masuk. ini kan mau kita bayar MTQ tiket masuk di ya. Banjar Harga ya. tiketnya ke Itu Lembahan hanya terpaut 1 bulan. 5.000 ya. Kita sudah sudah 5.000 buat berangkat dewasa ke sama 3.000 MTQ anak Korpri. ya. Nah, Kelihatan nggak? Saya sebagai tim Tuh, pelatih air di terjunnya tuh. MTQ, itu juga Nah, ini merupakan namanya. satu latihan. Sehingga alhamdulillah pada Oke guys, MTQ ntar kita ke tingkat provinsi air terjunnya. saya yang latihan itu untuk menjadi kita provinsi Gorontalo. ini luar biasa loh Pak, dari 60-an lebih peserta kalau jadi juara 3. Dan kira-kira kalau untuk tanggapan para jurinya dari Gorontalo ini untuk Air nilainya terjun. apakah beda-beda tipis atau seperti apa gitu? Ya, sempat saya Tepat di pinggir jalan. Ya. kontak dengan Datang ke tanah datar Sumatera Barat. Bye. saya pertanyakan juga nilainya hanya beda koma. Sini, Teti. Oke, mati kan? Ketat. Jadi misalkan 97,5, nah itu 97,4 atau 97,3. Wah, berarti memang Ketat. luar biasa sekali Iya. ya untuk pesertanya ini semua memang orang-orang terpilih. Dan kalau cuma beda di koma berarti kayaknya semua bisa jadi juara 1 deh Pak ya. Bisa. Tapi kan mencari yang juara 1 ini. Iya. Dan jadi kalau dengar cerita dari Pak Yudin, sahabat rakyat Gorontalo, jadi pengen dengar Pak Yudin ngaji ya sebenarnya. Iya. Ini finalnya itu kalau di MTQ Korp itu 6 orang. 6 orang. Iya. Hmm. Jadi waktu diumumkan final khususnya cabang tilawah itu saya urutan keempat. Oh, Jadi naik 1 digit. naik 1 digit ya. Iya. Tapi sebelumnya apa sudah kayak sudah ada feeling gitu, wah kita akan kita dari guys, Gorontalo ya. akan masuk final gitu. Bisa Atau sama sekali rasa tidak sih, mengira gitu. Langsung Ya, jam rasa-rasa gadang juga. Rasa ada ya. Ya juga keren tanggapan habis ya. dari Rame teman-teman ya di di alun-alun Pananang, di kota Bogor Bukit Tinggi juga. ya. Insya Allah, Bukit Tinggi jangan lupa ke final katanya seperti itu. jam gadang. Jadi waktu itu Bye. Optimisme tuh waktu ada itu ya. saya rasa-rasa seperti itu jadi tidak keluar kamar karena jangan sampai masuk final. Kalau keluarkan ya jadi terganggu kesehatan. Iya betul. Di khusus di tilawah ini kan ini suara yang dipertaruhkan. Betul Kalau banget. suara kita rusak ya rusak Berpengaruh semua. juga, iya. Dalam fisik kita di Ya, pantai air manis
Kalau kita kelar fisik ya suara kita teman-teman akan mau ke bisa maksimal mengolah Batu irama Malin Kundang. variasi. Masih dekat sama Dan teman-teman sana. terus pasohannya, tajwidnya. Belum lagi kalau misalnya ada faktor cuaca ya. Ya, teman-teman di saya, sana dekat. hujan. Sana. Setiap hari hujan seperti di sini. Ayo. Jadi Bapak kemarin di sana nggak keluar-keluar ya? Ya, hampir tidak keluar. Nanti setelah selesai kegiatan Kalau keluar. puas-puasin jalan-jalan. Oke, kita ke Pak Nanang Mas Saudi, juara Harapan 3 dakwah. Ini Pak Nanang juga di daerah juga terkenal dengan Pak Ustadz yang sering ceramah Pak, Masya Allah, dan membuktikan eksistensi di tingkat nasional, juara Harapan 3 dakwah. Ini kalau cerita dari Pak Nanang seperti apa? Tadi Pak Yudin sudah bercerita, silakan Iya, Pak. kalau di cabang saya khusus MTQ Korpri ke-6 ini ya, Ya. setiap tahun memang terjadi peningkatan jumlah peserta, ya karena semakin populernya ajang ini di kalangan PNS ya, ASN ya. Apalagi sekarang sudah dibuka peluang juga yang boleh ikut itu juga yang P3K, nggak harus Terus ASN, yang ya. ASN, Gitu. oke. Jadi persaingan makin sulit juga sebenarnya kalau teman-teman juga ikut. Karena ada strategi tiap daerah itu untuk biasa mempetigakan ya, meng-ASN-kan gitu ya. Orang-orang yang berpotensi ya dengan segala kemampuan mereka di MTQ ini untuk jadi ASN, sehingga ya, ke depan akan tambah lebih ketat lagi persaingan. Di cabang saya saja ada sekitar 60 lebih. 60 lebih. Ya, sampai 3 hari babak pertama saya sampai 3 hari. Jadi untuk menembus final itu sesuatu yang tidak mudah ya. Finalis itu hanya 6 orang, ya, hanya 6 orang. Dan kita tahu bahwa kalau bicara soal bidang dakwah ini, ya ini bidangnya di wilayah Jawa ya, yang memang dakwahnya sudah cukup besar ya. Tapi Gorontalo ini juga pengen ya ambil sebagai daerah yang memang dikenal. Ya kita punya obsesi jadi Serabi Madinah kan, apalagi punya falsafah adat bersemi syara, syariat bersemi keturunan. Dan alhamdulillah kita masih bisa menembus final walaupun ya tetap di urutan terakhir ya. Gak apa-apa Pak, itu sudah bagus loh. Iya, Bagus banget, sebenarnya tahun ini prestasi saya secara pribadi turun ya. Dan itu kami akui ya. Karena sebelumnya saya juga diamanatkan untuk ikut pada MTQ ke-5 di Kendari. Prestasi kita lebih baik dari tahun ini sebenarnya untuk bidang dakwah ya. Untuk bidang dakwah, oke. Kita juara 3 ya, juara 3. Dan secara umum sebenarnya seluruh peserta itu meningkat, ada sekitar 900-an ya Ustaz ya. 900-an ya, 900-an banyak ya. peserta Masya Allah ya. We want to go to Pasar Senen Jaya. Padang ini MTQ ya. ke-6 ya. Special transportation from Jakarta. Ya. Halo, Secara umum kita meningkat ke kelas empat kejuaraan ini Kejuaraan. terjadi peningkatan drastis. Wih, luar Jadi biasa. di 2 MTQ terakhir alhamdulillah Gorontalo ini boleh diistilahkan pecah telur ya. Pecah telur. Selama 4 MTQ nggak pernah dapat medali. Waduh. Alhamdulillah di ke-5 sama ke-6 Kendari sama Padang baru bisa. Masya Allah. Kita sumbangkan 4 medali yang 4 langsung ya Iya, yang ditembus. 4, ya. Alhamdulillah. Kita ke Bu Nur Hayati, juara 2 cabang tartif. Ini kalau cerita dari Bu Nur Hayati gimana kira-kira bisa mendapat juara 2? Atau ada kesan-kesan di sana yang terjadi? Silakan. Alhamdulillah untuk MTQ Korpri saya baru kali ini. Wah, baru kali ini? Ya, walaupun dulunya memang sering ikut MTQ tapi MTQ Korpri nanti. Iya. Tapi untuk Korpri saya baru kali ini. Tahun-tahun sebelumnya memang diajak oleh teman-teman tapi Ya, di sini majalah ya lagi menghibur. kurang siap. Alhamdulillah tahun ini ikut. dipaksa siap. Dipaksakan siap. Coba deh tahun kemarin ikut ya, pasti Gorontalo sudah mencetak. Ya sebenarnya sebelumnya diajak itu saya sebenarnya menolak karena sudah tidak ingin ikut lagi event seperti ini karena sudah merasa sudah tua. Sudah 49 Terlihat tua kok Pak ya? Tidak. Jadi Seniornya. tapi alhamdulillah Allah berkata lain. Alhamdulillah saya juara 1
saya di sana, pengalaman pertama masuk tartil ya. Karena sebelumnya saya ikut tilawah, tapi di Korpri saya tartil. Baru untuk saya ini tartil. hiburan, Masya Allah. anak Tapi di sana jalanan, yang berkesan itu waktu seniman penyisihan. jalanan. Setelah saya turun dari mimbar itu, panitra itu sudah memberikan jempol 2 orang. Waduh. Insya Allah, ibu mantan. Insya Allah ibu akan tampil kedua kali di sini. Video, Itu menurut Kayak saya, sudah karena dikasih. menurut saya video. ketika saya tampil sebelum-sebelumnya ada yang sudah memang penampilannya Ya, luar ini biasa. penjual nasi goreng kita. Dari tingkat nasional. Jadi saya merasa minder sih Minder ya sebenarnya. sebenarnya. Iya. Ketika turun saya sebenarnya tidak merasa ini sudah luar biasa. Tapi teman saya Wahyudin yang waktu itu mendampingi, satu-satunya yang mendampingi saya, dia sudah memberikan motivasi. Insya Allah ibu kita masuk final. Dan ternyata masuk. Ya Allah. Dan saat pengumuman itu yang lucu Pak Wahyudin ini, kita itu hari Kamis malam, pengumumannya malam kan. Kita menunggu dari jam 8 belum ada juga. Karena pengumuman sebelumnya jam 8 sudah keluar yang untuk hot. Sampai jam 9 kita tunggu tidak ada juga beritanya. Kita bilang, tidak masuk final ini. Jam 10 juga tidak ada, setengah 11 Pak Yudin ya. Saya sudah tidur Bu. HP saya sudah off. Pak Wahyudin juga begitu. Tapi ketika jam 10 lewat, itu sekitaran setengah 11, dia sudah ketuk kamar saya. Oh. Ya katanya masuk final. Masya Allah. Katakan senangnya. Ya, ternyata kita bisa dari Gorontalo masuk final ini. berapa Gorontalo orang? bisa Iya, Allah ya. Alhamdulillah. 4 orang. 4 orang sekaligus, luar biasa. Alhamdulillah. Dalam Korpri Nasional tahun 2022 ini merupakan Korpri MTQ Korpri ke-6. Sahabat Rakyat Holdalo, untuk Anda yang ingin bertanya silakan ya telepon SMS di 0811434932. Sekali lagi di 0811434932. Nah, kita ke Pak Yudin lagi. Pak Yudin, kalau untuk cabang tilawah, kira-kira Bapak melihat kalau untuk tahun-tahun mendatang, apakah Gorontalo juga masih berpotensi untuk masuk final atau eksis di MTQ Korpri? Bisa insya Allah kalau memang peserta itu sendiri mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan berlatih, terus juga terus mengupdate irama dan variasi. Nah, irama variasi itu juga berubah. Memang tetap lagu itu lagu jazz beyati, tapi ini dengan perkembangan sekarang begitu luar biasa variasi atau irama yang dilakukan oleh kori-kori internasional baik dari Timur Tengah maupun dalam negeri. Oke. Seperti itu. Kita ke penelpon dulu. Halo. Halo. Ya. Aspirasi dari siapa di mana? Halo. Oke, ada gangguan ya, silakan dicoba kembali. Dan Pak Yudin, ini kan kalau tadi irama dan variasi, kira-kira itu setiap orang beda-beda ya? Sebetulnya beda-beda sesuai karakter suara. Silakan tetap duduk dan menggunakan sabuk pengaman Anda. Waalaikumsalam. Dialog aspirasi dari siapa di mana? Kenakan sabuk pengaman di pada Ya, waalaikumsalam. Dialog aspirasi dari siapa di mana? Waalaikumsalam. Halo, dialog aspirasi dari siapa di mana? Oke, nanti dicoba lagi. Berarti Pak Yudin, kalau untuk penilaiannya, kira-kira penentu menang tidaknya seseorang atau penentu nilai tinggi seseorang itu dari mana sebenarnya? Pertama itu ada beberapa bidang penilaian. Yang pertama bidang tajwid, kemudian bidang fasoha, yang ketiga bidang lagu, yang keempatnya bidang suara. Ini harus komplit dikuasai oleh seorang qori, harus dikuasai dengan sempurna. Ya, jadi ada lagu, kemudian suara. Lagu ikut tajwid, ikut fasoha, suara kita harus ikut itu. Karena ini
tidak boleh tajwid ditarik ke lagu atau itu kan rusak. Iya. Terkadang kita terbawa oleh emosi kita membawakan sehingga fasoh ataupun tajwidnya bisa rusak. Nah, hakim-hakim tahu itu. Oh, ini orang punya kekurangan di bidang tajwid. Oh gitu ya. Iya, seperti itu. Oke. Sedikit saya korpri ini sebetulnya sudah ya disampaikan tadi, dikatakan tadi sudah yang ke-6. Yang pertama itu di Makassar. Saya orang yang pertama kali ikut. Dari Gorontalo. Ya, saya alhamdulillah di Korpri Nasional di Makassar digelar, saya juara 5. Oh, Masya Allah, waktu itu ya pertama Itu belum ada yang diumumkan, belum ada final, satu kali tampil saja. Jadi satu kali tampil lalu diumumkan siapa yang juara 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya waktu itu ya. Terus pesertanya masih sedikit sekali. Jadi saya urutan ke-5. Korpri yang kedua saya ikut di Aceh 2014. Korpri yang pertama itu 2012 di Makassar. Korpri yang kedua 2014 di Aceh. Di Aceh. Saya ikut lagi di sana, tilawah, tetap yang sama. Alhamdulillah di sana saya naik satu dikit lagi. Harapan 1. Harapan 1. Ya, Oke. harapan 1. Juara 4. Korpri 2016 bahkan 18 saya tidak ikut. 2 tahun saya tidak ikut. Nanti ikut Korpri 2020 ya. 2020 tidak dapat. Saya ikut juga tetap sama di bidang tilawah. Karena teman-teman saya coba ikut dulu tilawah, saya ditartil atau diajar. Tapi bilang ente di situ dulu. Ente saya di situ. Artinya mungkin menurut penilaian teman-teman masih layak di situlah seperti itu ya. Jadi oke lah saya di tilawah. Tapi kalau menurut saya tilawah itu berat. Iya. Beratnya di mana gitu dari? Itu persaingan ketatnya luar biasa. Dari daerah-daerah lain itu juga mereka mempersiapkan dirinya. Itu cabang bergengsi. Cabang bergengsi lagi. Ya, itu cabang bergengsi. Yang paling dinanti ya. Iya, seperti itu. Alhamdulillah di tahun 2022 ini saya naik satu digit juara 3. Masya Allah. Siapa tahu tahun depan naik lagi 1 digit ya, atau naik langsung 2 digit ya, iya, bisa 2 aja. digit, seperti itu. Ini ya. Oke. Oke, kalau dari Pak Nanang, kira-kira penentu nilai dari cabang dakwah itu apa sebenarnya? Sebenarnya semua faktor itu tidak bisa dipisahkan ya. Seorang penceramah itu sesungguhnya yang paling dibutuhkan ya. Ya siapapun ya, dia secerdas apapun ya, penguasaan informasinya juga sebanyak apapun. Kalau keadaan mentalnya tidak stabil, itu akan merusak penampilan ya. Jadi kalau pusat perhatian orang atau penonton itu untuk cabang tilawah ini ke suara, kalau kita pusat perhatiannya itu ke wajah dan gestur kita. Iya betul. Ya. Karena ngomong. Iya. Kan ya. Jadi sebenarnya banyak sekali unsur-unsur dalam penampilan dai itu menjadi faktor yang menentukan ya. Ya karena kalau ya tentunya juga retorika tidak bisa dilepaskan ya. Tapi ada unsur yang jauh lebih penting, kita mengatur intonasi kita lebih dinamis ya. Gestur kita, gestur kita atau body language kita itu lebih relevan dengan apa yang kita ucapkan. Ya dan ekspresi semua juga. Iya, ekspresi itu mimik ya, kan pusat perhatian ya, kontak mata kita. Ya. Dan itu akan sangat ditentukan oleh keadaan mental kita. Kalau kita tertekan, tidak bisa kita kuasai emosinya ya. Itu akan terlihat begitu buruk penampilan kita, ya. Jadi ya ini juga buat teman-teman ASN ya yang lagi aktif. Ini tidak ada batasan umur ya. Kalau MTQ umum kan ada batasan umur ya. Ya. Kalau ini sudah usia 55 atau 59 tahun pun bisa ikut. Yang penting masih korpri. Iya masih korpri ya. Gitu. Nah ini enaknya gitu ya. Jadi sebenarnya MTQ korpri itu tempat berkumpulnya orang-orang hebat. Betul. Para veteran dari MTQ umum bahkan ketemunya di MTQ Korpri. Jadi nggak main-main persaingannya. Kalau MTQ umum itu hanya 34 provinsi, ini saingan kita bertambah dengan 40 lebih kementerian dan lembaga nasional. Lembaga, iya. Bahkan dari Polri ada, TNI ada ya, dan Masya Allah. Jadi itu yang saya kira sangat menentukan. Ya, selain juga kita harus berupaya untuk
menciptakan improvisasi yang menarik. Ya, kita beri contoh, misalnya kita punya kesan khusus ya di Padang itu. Kota Padang itu kota pantun. Jadi kita nggak bisa lepaskan juga ya improvisasi kita untuk menguasai pantun ya. Jadi di awal itu saya dapat pantun dari orang Padang. Kebetulan elo kita saya pakai gitu ya di awal ya. Burung bangau terbang ke Baghdad, singgah di puncak Singgalang beranak 4. Jikalau engkau umatnya Nabi Muhammad, sambutlah salam dengan semangat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rata-rata peserta di sana pakai pantun juga, Pak? Iya, nggak bisa lepas ya dari pantun. Kota Padang, secara umum sih pantun itu juga jadi bagian dari improvisasi ya. Tapi karena ini Kota Padang, kota Iya, pantun, ada nilai plusnya juga rata-rata ya. pesertanya ya gunakan pantun. Untuk menarik perhatian juri juga sekalian. Akhirnya jadi belajar pantun kita di sana ya. Yang tidak tahu pantun jadi tahu ngerti ya. pantun ya. Bahkan kita coba perkenalkan Kerawang itu lewat pantun ya. Misalnya saya sempat bawa pantun Kerawang disulam menggunakan benang. Rendang dicampur menggunakan santan ya. Gitu. Jadi kita kolaborasikan lah gitu ya, memperkenalkan lah daerah. Ya, dan itu luar biasa ya, dan saya ingin pesankan banyak sebenarnya para dai ada di Gorontalo yang muda-muda juga begitu banyak. Ya, kita berharap mereka bisa bergabung jadi ASN ya, mudah-mudahan, karena tidak selamanya kita ada di sini juga kan. Iya, betul, Ya, kita betul. harus ada regenerasi kalau ingin mempertahankan dan meningkatkan prestasi kita ya. Gitu. Dan faktor pembinaan ini penting ya. Kita juga insya Allah siap membackup ya, dan tentu saja ini dialog aspirasi ya. Kita ingin mengaspirasikan ya kepada Korpri ya, terutama Provinsi Gorontalo ya. Pembinaan itu sangat penting ya. Karena kalau itu ditinggalkan ya, ini salah satu faktor yang sangat menentukan kesiapan kita untuk meraih prestasi. Betul Ya, kalau serius mau prestasi ya pembinaannya harus diseriusi juga. Gitu. Dan teman-teman yang mau bergabung di MTQ Korpri ya, kita berharap betul-betul memang bisa mempersiapkan diri ya. Ada 9 cabang kalau nggak salah. Ya, kalau dakwah hanya 1 cabang saja ya. Ada yang bidang tilawah itu tartil, tilawah, ada hafiz ya. Hafiz Ya, hafiz ya. Yang penghafal Quran, ada azan juga. Ya. Ada kaligrafi, ada cabang juga saya ya. Ada karya tulis. Ya. Oh, ada Karya tulis juga ada, karya tulis Al-Qur'an. Jadi ya kita masih punya peluang ya untuk meraih medali-medali itu ya, itu di bidang-bidang yang belum kita seriusi pembinaannya. Kebetulan yang di Gorontalo ini pembinaan yang serius itu di bidang tilawah ini ya. Ya, alhamdulillah selalu dapat di bidang itulah ya. Kalau yang tahun kemarin kan kita dapat 2 medalinya di cabang azan, kemudian di dakwah ini juga. Gitu. Oke. Kita ke penelpon. Halo. Halo. Ya. Waalaikumsalam. Dialog aspirasi dari siapa, di mana? Dari Pak Iqbal ini, Pak Iqbal di Hulun Dalangi. Oke, Pak Iqbal silakan, ingin menyampaikan aspirasi atau kritik atau Ya. saran, pertanyaan silakan. Iya. Pertama kami sampaikan selamat buat kafilah Gorontalo ya, yang mengikuti MTQ Korpri tingkat nasional, yang telah berhasil membawa nama harum Provinsi Gorontalo, khususnya di kalangan Korpri ASN. Dan ini satu kebanggaan buat kita. Iya. Entah ini ada aspirasi, ada penghargaan dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota yang mewakili mengutus. Ini bentuk apresiasi supaya ke depan nanti para peserta bisa mempartisipasi. Kami membaca di beberapa media ya, terkait dengan para pemenang di beberapa daerah. Luar biasa penghargaan, akan sampai diberikan umroh, haji, bahkan nominal, mohon maaf, itu besar. Nah, ini yang kami harapkan buat pemerintah. Yang berikut untuk para peserta ya, kami barangkali bisa di aspek-aspek penilaiannya ya. Baik itu di cabang tartil ataupun di cabang tilawah. Karena kami memantau di siaran langsung di pemerintah
Sumatera Barat Padang itu kami memantau terus mengikuti dari babak penyisihan sampai dengan babak final. Itu perbedaan kalau kami dengar. Itu kami juga bukan pakar di bidang untuk penilaian aspek-aspek itu. Nah, kami mohon barangkali penjelasan dari untuk tartil dan tilawah, bahkan juga dari dakwah itu. Iya. Apalagi Pak Ustadz yang kami memantau terus luar biasa, kok bisa prestasinya di bawah itu. Barangkali ada aspek-aspek penting yang menjadi penilaian. Oke. Barangkali ini dua yang kami sampaikan. Pertama kami mohon ada aspirasi penghargaan lah dari pemerintah. Oke. Dan yang kedua kami mohon ada penjelasan dari aspek penilaian itu. Terima Oke. kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal. Pak Iqbal di Wolontalagi. Oh ya. Luar biasa memantau terus dari. Iya, luar biasa sekali loh. Ini pencinta Al-Quran nih. Kita Quran ya. Iya. Wah, Masya Allah. Dan beliau tadi mohon penjelasan katanya untuk aspek penilaian khususnya di cabang tartil dan tilawah. Pak Yudin mungkin bisa menjawab Tambahkan, dulu, tadi sudah tambahkan ya, dijawab. abis itu ke Bu Nur Hayati. Sebelumnya saya sudah jelaskan aspek-aspek yang dinilai di bidang tilawah itu. Yang pertama tajwid, yang kedua fasoha, yang ketiga lagu, kemudian yang keempat suara. Itu aspek-aspek yang dinilai. Para dewan hakim yang menilai ini kalau di tingkat nasional begitu, agar tidak terlalu apa istilahnya itu, nilainya itu bisa seimbang, maka oleh panitia pusat di setiap bidang itu di ada 3 dewan hakim. 3 dewan hakim. Tajwidnya itu 3 yang menilai, 3 orang. Wow. Tajwid. Ya. Nominal nilainya itu 30 itu nilai tajwid. Tertinggi. Ya, tertinggi itu ya. sudah maksimal 30 itu. Kemudian di bidang paswa juga 3 orang yang menilai. Di lagu juga seperti itu, 3. Di suara juga 3 orang. Dan yang menilai kalau di event-event nasional seperti ini rata-rata itu mantan-mantan Qori internasional. Ada Ustadz Ahmad Muhazir, ada Kiai Muhammad Ali. Seperti itu mereka yang menilai. Memang sudah pakar di bidang itu. Kalau di tatir mungkin dijelaskan oleh Bu. Silakan Bu Nur Hayati. Kalau di cabang beda dengan cuma beda satu saja ya. Kalau tartil itu hanya 3 aspek. Kalau di tilawah 4. Kalau di tartil itu lagu dan suara sudah digabung dalam satu aspek penilaian, irama dan lagu. Oh gitu. Iya, jadi penilaiannya hanya 3 aspek untuk. Cuma memang kalau tartil ini memang benar dia kata orang anak-anak sih bisa ya. Tapi berat juga karena di situ kalau saya lihat dia lebih fokus ke bacaan. Oke. Makhraj tajwidnya itu harus konsisten. Iya. Kemudian fasoha. Kalau tilawah itu dia harus membawakan beberapa lagu, Bayati, Hijaz, Nahwan, Ros sampai 7 lagu. Tapi kalau di Bayati rata-rata itu kita bawa 2. Tapi ada juga yang bawa sampai ya di tartil 2. Ada juga yang bawa sampai 3 sampai 4. Nah, itu kalau baru-baru di Padang saya hanya membawakan 2. Bayati dan Ros. Jumlah lagu menentukan nilai? Tidak sebenarnya. Kalau menurut ini itu tidak. Terserah juga, kita dibebaskan untuk membawa berapa lagu. Ya. Iya, tapi memang kalau yang juara satunya saya itu, dia membawakan sampai 4 lagu. Masya Allah. Oh, Ya. Masya Allah. Kalau saya 2, begitu. Tapi hanya fokus kalau saya hanya fokus lebih memperkuat kebacaan dan fasoh. Gitu. Oke. Dan itu tadi ya Pak Iqbal. Untuk aspek penilaian dan sudah sesuai kan menurut Bapak Ibu kan ya, penilaiannya sudah sesuai kan ya sejauh ini. Oke, Pak Nanang ada tambahan kira-kira Pak? Iya benar sekali ya, ini juga cukup penting saya sampaikan ya. Saya mau mulai dulu dari kekecewaan. Betul Pak Iqbal ya, kami juga jujur ya menerima beberapa respon reaksi dari kawan-kawan yang juga menyaksikan ya. Kenapa bisa turun gitu ya? Kalau dibanding yang lain kok kayaknya jauh gitu ya. Gini ya.
Saya jujur sudah puluhan tahun memang menekuni ya bidang dakwah ini. Ya bahkan saya memang mempelajari ya secara ilmiah, bahkan menjadi pelatihnya. Itu tadi di awal saya sempat sampaikan, keletihan fisik juga, tidak hanya mental. Pertama, kekuatan fisik kita powerful. Ya, kita lelah saja malam hari, kurang tidur. Nah, itu akan berpengaruh pada misalnya artikulasi. Urat saraf kita ya itu akan kurang maksimal untuk bisa mendukung kesempurnaan artikulasi ucapan kita. Contoh ya, saya akui di awal penampilan saya secara emosional saya agak kurang terkendali ya. Ya, kemudian urat saraf saya agak sedikit trouble gitu, sehingga ada 2 kata yang mengalami kesalahan artikulasi. Pertama, ucapan 77 tahun dan pada kata fundamentalisme. Dan ini pengalaman terbesar saya ya, belajar dari kegagalan ya. Jadi bagi seorang yang bermental ya, mohon maaf ya, mental juara itu menjadi sangat penting karena itu akan membentuk pikiran kita, optimisme kita gitu. Kalau itu sudah terbentuk, mudah-mudahan rasa percaya diri itu bisa lebih prima gitu ya. Dan kami rasakan betul ya betapa tidak hanya kondisi mental yang harus kita andalkan. Secara mental kita sudah terbiasa di depan orang banyak, tapi begitu fisik kita lelah, ya sudah belepotan ucapan-ucapan kita gitu ya. Urat saraf kita tidak akan stabil untuk mendukung artikulasi kita. Ya, walaupun secara intonasi saya masih bisa menguasai, ya hanya di bagian 4 menit awal aja, ya. Dan saya akui ya, saya tidak jumawa untuk memprediksi masuk final, tidak ya. Kalau masuk final alhamdulillah, tidak. Saya tidak terlalu memperhatikan kesiapan final itu, ya. Padahal namanya final itu harus perfect gitu, perfect gitu ya. Ya, saya sama teman-teman kebetulan diajak jalan ya, nyari-nyari waktu gitu ya, kapan bisa jalan lihat Kota Padang gitu ya. Sempat jalan ya. Iya, sempat jalan sehari sebelum final gitu ya. Pulangnya malah telat malam gitu ya. Saya nggak nyangka begitu ikut rombongan yang menyempatkan diri untuk studi tour lebih awal ya, karena ada yang sudah mau balik. Ternyata kejauhan malah jalannya sampai ke Payakumbuh ya. Waduh. Kalau kami berdua tidak. Kalau mereka lebih prima secara fisik ya. Jaga suara ya. Ya saya kami jalan ke Bukit Tinggi. Iya, jadi secara khusus pada kesempatan ini juga saya dari lubuk hati yang paling dalam memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Gorontalo ya, kepada pemerintah provinsi, Korpri ya, Korpri kota ya, pemerintah kota Gorontalo juga mohon maaf ya, kalau prestasi yang kami raih belum bisa kami pertahankan ya. Tapi alhamdulillah masuk final. Itu sesuatu yang begitu berat buat kami ya. Di antara sekian banyak peserta yang sudah berpengalaman. Iya, ini sudah bagus sekali loh Pak, ini Gorontalo sudah masuk bahkan final. ada provinsi lain yang sama sekali tidak masuk final. Satu pun tidak ada. Gorontalo malah 4 loh. Bahkan ada Jawa Tengah malah berdekatan dengan kita posisinya ya. Kan itu luar biasa. Jawa kan kita tahu loh kelasnya MTQ ya. Untuk penilaian itu ya saya ke Pak Iqbal, memang beda kita ceramah di jamaah umum dengan performa kita di depan, di atas podium atau panggung ya, karena yang di depan kita ini kalau di jamaah umum, kalau takziah kita ini didengar aja, apa aja yang kita ngomongin orang tidak perhatikan, pokoknya dengar aja. Kalau di lomba atas, atau kejuaraan itu kita dinilai gitu. Dan ada sekitar 9 dewan hakim kalau nggak salah. Itu ada yang pakar, memang praktisi public speaking, para penyiar berita nasional ya. Ada profesor komunikasi ya, dan itu yang bikin mental kita kan tertekan gitu ya. Para guru besar ya gitu. Jadi kita tidak boleh bawa kebiasaan kita di kampung ya, ceramah di kampung, kita bawa ke atas podium gitu ya, di atas panggung. Karena memang suasananya sudah dibangun di sana, memang khusus cabang dakwah itu ya, dan penulisan artikel atau karya tulis. Itu lokasinya, arenanya itu di kampus. Emang suasana akademiknya mau dibangun, ya, sehingga tidak boleh ya asal kita istilah Gorontalo data hungguli ya. Jadi Jamali mau hungguli itu malah ya. Di sana harus bawa data ya, kita bawa fakta-fakta aktual gitu ya, informasi-informasi update itu. Karena yang menilai kita adalah orang-orang akademik. Ya. Gitu, dan itu sudah besar sekali loh Pak, masuk 6 besar. Iya, Masya Allah, kita tetap bersyukur ya.
Walaupun tetap ada rasa kecewa lah di bagian ruang hati tertentu gitu Gak ya. apa-apa. Ayo kita sabar. Ini namanya lah. manusia loh, Pak. Iya. Memang kalau babak final itu kesalahan kecil saja aja. udah jatuh itu. Ada bedanya di koma aja ya. Iya. Walaupun Jadi- hanya terpleset satu kali saja. Itu dijadikan jela ya? luar biasa. Iya. Aduh, ini penentu. Ya, saking traumanya saya nggak mau nonton penampilan saya di rekaman ya. Kadang gitu, kita sendiri yang nggak mau lihat penampilan kita sendiri ya. Kalau orang lain udah mantap. Enggak. Kita punya standar sendiri. Oh iya. Ya, Pak Yudin ada tambahan? Memang saya juga waktu di tahun 2020 itu saya juga tidak mau menonton itu penampilan saya. Masalahnya saya juga ketinggian. Oh gitu. Ketinggian, jadi ada di lagu Jawabul Jawab di Bayati, suara saya agak blank. Pecah mungkin ya? Enggak. Tidak pecah, tapi seperti ada sesuatu yang dihindari. Ibarat kita naik mobil menghindari kotoran sapi. Oh, terlalu takut mungkin Bapak Ya waktu takutnya pecah. Ya. Tapi Dewan Hakim tahu itu. Mereka tahu kalau kita itu sedang menghindari. Kalau orang awam dengarnya Maka orang awam dengar, tapi Biasa Dewan aja Hakim kalau tahu kita itu mau menghindari. Iya, seperti itu. Oke. Jadi terkadang saya tidak mau dengar itu. Tapi ini 2 rekaman saya hayati. Oh, ternyata ini. Ternyata bagus ya. Tetapi Ternyata bagus suara ya, saya. 2 rekaman yang ada di YouTube itu kan, di YouTube. Ya, Aduh, ulang-ulang Masya Allah. dengar, saya kadang menetes punya air mata. sekarang udah move on ya. Saya Obat. Menyesalnya luar Obatnya di biasa Padang itu, ya. iya. Obatnya di Padang. obatnya di Padang. Karena saya juga sempat mau bilang dibully tidak, tapi saya terus bergembira berbaur dengan umpan Anang, saya tetap tertawa dan apa. Tapi saya pasang niat, saya bilang kapan lagi nih MTQ Korpri, saya harus Tunggu selanjutnya lagi, ya, Pak, ya. gitu. Jadi saya di Dipacu samping lagi. saya melatih anak-anak persiapan MTQ waktu di Banjar, saya juga berlatih. Ada juga surah-surah yang dilombakan di Korpri ini sudah dikirim. Ada 7 surah. Lalu tuh 3 surah yang dimasukkan dari 7 surah yang jadi itu. Terkadang saya suruh mereka bawa ini dari anak-anak yang remaja maupun dewasa, coba bawa surah ini. Di samping itu saya evaluasi. Oh ini karena surah ini nanti saya akan dapat. Saya akan dapat dia dan dibawakan di atas mimbar. Jadi para qori dan qori berada di atas mimbar itu yang menentukan itu 10 menit, 7 menit atau 5 menit. Kalau tartil 5 menit. Jadi 5 menit itu harus memang digunakan dengan sebaik-baiknya penampilannya. Kalau saya kemarin bawa pengisian 7 menit. 7 menit. Bawa final naik 8 menit. Kalau di tartil 5 naik ke 7. Kalau di dakwah dari 10 penyisian naik 12 menit. 12 final. menit. 12 menit. Jadi kita harus memanfaatkan waktu itu sedemikian baiknya. Meramu tajwidnya, pasohannya, lagunya, Masya Allah. seperti itu. Ya, Ini saya Kita dipertemukan oleh orang-orang luar biasa hari ini, sahabat rakyat Lodalo ya. Insya Allah bisa ketularan. Istilahnya begini, saya kadang-kadang kita dengar rekaman itu. Kemarin tadi malam saya dengar, saya itu sempat menetes air mata. Karena apa? Setidaknya kami sudah mempersembahkan yang terbaik buat Iya, provinsi luar biasa Gorontalo. sekali nih Pak. Seperti 4 kali Masya Gorontalo Allah. disebut di 4 kali pentas di itu ya pentas penutupan. itu. Waduh. Ini Bergema. Masya Allah. karena kita punya falsafah itu ya. Adat bersendikan sara bersendikan kita pula. Kenapa kita tidak disebut seperti itu? Iya. Tapi alhamdulillah kami disebut di kancah nasional seperti itu. Kami senang. Dan pada saat diserahkan hadiah kepada kami, alhamdulillah masih saya sempat berbisik kepada Bapak yang pernah menjabat sebagai gubernur, Pak Judan. Pak Judan, Kebetulan ketua Arif. Korpri ya. Ya, kebetulan ketua Orpi, saya bilang, Pak, saya dari Gorontalo, Pak. Dia langsung bilang, hebat Gorontalo, mantap. Iya, Masya Luar Allah. biasa. Seperti itu. Beliau Itu senang sekali. senang Bangga Iya. juga. karena memang Pernah mimpin. dia pernah berada di sini ya. Dia pernah menjabat sebagai gubernur ya, di Iya. Provinsi Gorontalo. Masya Allah. Ini dipertemukan dengan orang luar biasa
dan insya Allah akan ketularan juga ya. Ya. Bisa mengaji, bisa tartil. Kalau mengaji bisa, cuma Iya. yang lagu-lagu itu loh ya Allah susah menurut saya. Dan sahabat rakyat Gorontalo juga diharapkan bisa termotivasi ya dengan Iya. hadirnya semakin banyak prestasi yang ditorehkan oleh Gorontalo di kancah nasional. Dan ini juga bisa dijadikan motivasi kepada anggota Generasi. Korpri yang lain Iya, betul. dan seluruh masyarakat Gorontalo untuk menjadi lebih baik dalam hal tilawah, tartil, dakwah ya, dan lain sebagainya. Azan juga dimasukkan ya Pak ya kemarin ya, azan, kaligrafi, dan sahabat rakyat Gorontalo bentar lagi kita akan tuntaskan. Dan kita ke harapan nih sekarang ke Pak Yudin, Bu Nur Hayati, Pak Nanang. Tadi juga sempat ada disinggung oleh Pak Iqbal soal penghargaan. Nah kira-kira mungkin ini bisa jadi harapan Bapak Ibu sekalian. Silakan ke closing statement dari Pak Yudin dulu. Silakan Pak. Ini kan berbicara tentang harapan ini. Yang pasti kami sudah berjuang dan berbuat yang terbaik untuk Provinsi Gorontalo. Sekiranya juga ada penghargaan yang insya Allah akan diberikan oleh pemerintah, dan ini tentunya ini akan memotivasi teman-teman kami, teman-teman kami yang juga bergerak di dunia tilawah. Itu juga mereka akan bisa melihat dan mendengar, oh ini luar biasa penghargaan dari pemerintah. Jadi juga mereka akan termotivasi lewat itu. Karena ini lomba, jadi memang seperti itu persaingannya. Kalau istilahnya ada lebih besar lagi penghargaan, nah, itu luar biasa. Maka lebih termotivasi lagi orang mempersiapkan dan berlatih dirinya seperti itu. Tapi kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah mengutus kami dan memberikan penghargaan kepada kami. Semoga ke depan lebih meningkat lagi. Amin. Oke, kita ke Pak Nanang, silakan. Iya, pertama saya punya harapan ya. Mudah-mudahan di MTQ Korpri dan MTQ Korpri ke-6 ini dan prestasi yang kita raih ini juga bisa jadi semacam sinyal buat teman-teman Korpri yang lain ya. Mudah-mudahan Korpri selanjutnya bakal lebih ramai lagi ya. Gitu. Dan yang kedua soal tadi apresiasi ya. Alhamdulillah apa yang kami terima ya luar biasa lah gitu ya. Kalau saya pernah merasakan ya luar biasa ya, kita sebut aja lah Masya Allah. Ini buat merangsang juga ya kawan-kawan. Itu bisa sampai 2 digit loh ya. Juara pertama itu dihargai, juara 1 itu dapat bonus 16 juta kalau nggak salah waktu di Kendari. Ya kalau ini juara 1 15 juta. Jadi Masya Allah. Dan mudah-mudahan akan terus meningkat penghargaan itu ya. Kalaupun ada dari tambahan dari pemerintah daerah, mungkin itu bagian daripada upaya untuk merangsang generasi muda kita, terutama anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak ini karena mereka tahu jadi artis itu uangnya lebih banyak, motivasinya malah mau jadi artis aja gitu ya. Tidak mau jadi kori, mau jadi penceramah gitu ya. Ya, itu kan artis kali goyang panggung kan bisa sampai ratusan juta dibayar gitu ya. Iya. Lah kenapa ini jangan sampai gitu. yang bidang ini kalah loh. Tidak, kita tidak mau membandingkan ya usaha di bidang agama ini dengan masalah dunia ya, tidak. Iya, Berapa banyak pun ya harta dunia dikumpulkan tidak akan bisa menandingi satu ayat yang digaungkan di atas panggung. Masya Allah. Ya, tidak bisa dihargai. Agama ini terlalu mahal untuk dinilai dengan dunia ya. Ya, tapi jangan sampai juga ya generasi kita tidak termotivasi karena mereka tidak melihat ada kebutuhan dunia mereka yang bisa terpenuhi di bidang agama ini. Ya. Betul. Jangan sampai yang habis-habisan waktu mengurus masalah agama, berdakwah, mengaji, menyampaikan ayat Allah, justru terpinggirkan kebutuhan dunianya, ya. Kalau kita mau hargai artis, ya sekali naik panggung bisa sampai puluhan juta ya, gitu. 83 juta, ada yang bahkan malam tahun baru bawa pulang uang kita sampai ratusan juta gitu ya. Kan kasihan kalau anak-anak kita justru malah lebih termotivasi untuk perkara-perkara seperti itu dibanding harus menjadi seorang hafizah ya. Mudah-mudahan ini jadi perangsang ya buat generasi muda kita, anak-anak kita untuk lebih. Karena intinya kita mengejar keberkahan, Pak ya. Itu intinya ya. Tidak ada nilai dunia yang bisa menggantikan nilai perjuangan agama ini ya. Karena yang paling penting yang kita jaga itu semangat kita syiar ya. Ya.
kalaupun ada perlombaan ya itu aspek-aspek sisi lain daripada dinamika di MTQ aja. Betul sekali. Dan ini ada pertanyaan lewat pesan singkat, apakah ada generasi yang nantinya akan melanjutkan prestasi Bapak Ibu ini nanti? Sudah dipersiapkan sejak sekarang atau gimana? Silakan Pak. Pak Yudin dulu Pak, silakan. Banyak sih teman-teman yang terutama di Tilawah. Kebetulan ada organisasinya. Ada organisasinya juga, ada IFKO, Ikatan Persaudaraan Qori dan Qoria Hafiz Hafizo. Tetapi mereka hampir rata-rata juga belum ASN, ya, belum pegawai. Jadi siapa tahu jadi aspirasi bisa diangkat ya. Mereka ini yang punya potensi yang luar biasa, mereka jadi diangkat jadi ASN dan bisa juga mengikuti event yang seperti ini. Ada kesempatan mengharumkan nama daerah ya. Seperti itu. Ada generasinya luar biasa banyak yang Korea juga. Kalau dari dakwah ada Pak ya? Kalau dakwah ya kita tahu banyak pondok pesantren juga sebenarnya yang program ekstrakurikulernya itu salah satunya adalah kemampuan berdakwah ya. Itu tidak hanya itu, juga baca hafalan Quran juga sudah banyak menjamur generasi penghafal Quran kita ya. Iya, penghafal Quran. Khusus pemerintah Kota Gorontalo bahkan ya secara khusus memprogramkan mau mencetak 10.000 penghafal Quran. Ini kan penerus ya. Yang luar biasa kan. Gitu. Dan untuk dakwah ini yang barangkali saya melihatnya ya, secara jujur saya mau sampaikan, memang ada beberapa penceramah ASN ya yang sudah lebih dulu, artinya pendahulu saya sudah pernah mengikuti ya, dan saya sebenarnya yang ketiga kalau nggak salah ya, yang ketiga ya, mengikuti cabang ini. Untuk penerus ya barangkali ini baru mau jadi wacana lah gitu ya. Siapa nanti yang akan. Sebenarnya masih ada cabang lain lagi yang sejenis dengan dakwah, yaitu khutbah. Ya. Dan ya sebenarnya banyak teman-teman ASN yang sebenarnya punya kemampuan untuk itu ya. Ya tinggal bagaimana pembinaan, kemudian juga event-event yang dilaksanakan barangkali tidak hanya menjelang. Tapi sebaiknya ada event-event yang jauh sebelum event MTQ Korpri itu dilaksanakan, itu sudah ada sebenarnya harusnya. Misalnya untuk Hafiz setiap bulan Ramadan, siapa tahu di tingkat Korpri itu bisa diadakan mungkin setiap bulan Ramadan ya. Tidak hanya menjelang event MTQ nasional. Oke, bibirnya memang harus dipersiapkan sejak jauh-jauh hari ya. Ditambahlah eventnya gitu. Oke, Bu Nur Hayati silakan, kalau untuk dari cabang Tartil kira-kira Gorontalo juga mempersiapkan penerusnya atau gimana? Ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Yudin, banyak sih, banyak. Cuma memang kalau untuk generasi muda, untuk penerus, ya itu tadi belum jadi PNS. Insya Allah dengan ini, insya Allah siapa tahu ada perhatian dari pemerintah. Iya ya. Untuk mempertigakan. Meng-ASN-kan. P3 sudah ada di ajang MTQ Korpri sudah ada. Itu lebih mudah direkrut kalau P3 kan. Itu yang lebih mudah. Siapa tahu, mudah-mudahan ini aspirasi yang bisa terdengar sampai contoh Pak ini ya, Pak Warman. Iya. Beliau ikut tahun ini karena beliau sudah P3. Alhamdulillah. Semoga Gorontalo bisa juga ya. Iya. Untuk P3 Kak. Dan sebenarnya itu juga strategi provinsi lain yang sering juara umum ya. Oke. Mencari bibit itu. Diambil dari yang bukan ASN, yang belum ASN. Oke. Closing statementnya Bu Nur Hayati silakan. Harapannya. Iya. Saya di sini lebih ke ucapan terima kasih kepada DP Korpri ya. Kota yang telah mendukung kami, demikian juga DP Dewan Pengurus Korpri Provinsi. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada mereka. Mereka telah mendukung kami di sana, melayani kami dengan luar biasa sampai alhamdulillah kami berhasil. Ya, makasih. Luar biasa. Di provinsi memang top ya. Top ya, bagus. Oke. Sebelum closing saya menyampaikan salam nih dari Kepala Stasiun Ibu Leisyawati Ali untuk Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam Ibu Elis ya. Ibu Elis biasa. Ibu Elis luar biasa. Luar biasa. Oke. Iya, ya? energik ya. Iya, memang energik sekali beliau. Mantap, Kepala Stasiun ya. Iya. Oke, sahabat rakyat Gorontalo, demikian
Ya, Kenapa, Pak? kebetulan Pak Gatan. Iya. Iya, sebenarnya bergabung juga dari BKD official ya, yang kebetulan juga pengurus Korpri Oh iya ya. yang ikut bersama kita. Masya Allah. Dan juga kalau tidak salah, alhamdulillah baru kali ini Korpri itu hampir lengkap ofisialnya, mulai dari ketua Korpri, sekretaris Iya. Korpri, Korpri, kepala BKD ya, Iya. Luar biasa. Apa sampai ke artinya? staff-staffnya, masya Allah luar biasa. Dukungannya luar biasa. Iya. Mungkin itu berpengaruh juga di semangat kita Iya. ya. Iya, Berpengaruh, itu juga. sangat berpengaruh. Apa artinya peserta Iya. official? Iya, karena tahun kemarin di Kendari ya ofisialnya terbatas ya. Kayak salah satunya kepala stasiun Radio RH ya. Hanya 2 orang kalau nggak salah. Iya. Iya, 2 orang aja. Ah, kalau ini memang pasukan full ya. Pasukan full ya. Alhamdulillah. Ini Pasukan juga yang lengkap. mungkin ini menyebabkan Gorontalo juga Iya, dan Pak menambah Gubernur prestasinya, di ya. sambutan gubernur ketika dilepas, ya kita memang diberi target kalau bisa juara umum ya. Ya, juara. Alhamdulillah masuklah 15 besar ya. Alhamdulillah. Ini sangat luar biasa Beliau sekali. melepas kami Tingkat memang nasional loh. kalau bisa juara umum. Ya, luar biasa. Oke. Mohon maaf ke Pak Gub, kami belum Iya. bisa juara umum. Tapi saran Pak Gub sudah kita jalankan ya, jangan makan mie apa? Mie gelas, Buah. jangan makan Jangan makan yang instan-instan. Iya, Jangan makan pop mie. jangan Merusak makan suara. minyak gitu, berminyak. Semuanya ikut ya. Alhamdulillah Ibu Nurhayati juga ya. Berapa hari nggak makan lagi Iya. gorengan itu ya. Puasa dong ya. Iya, kita Puasa gorengan. membatasi ini selera makan. Nanti setelah selesai Iya. baru. Itu berpengaruh loh di Tampil. suara. Pengaruh. Setelah tampil babak final, baru itu saya pesan pop mie. Saya ingat persis itu apa yang disampaikan oleh Pak Gub. Penjabat ya. Iya, Penjabat ketika Gub. mau tampil Bu, sama sekali kita tidak mau sentuh itu makanan berminyak. Makanan berminyak. Sambal berminyak, goreng-gorengan. Malah cuma makan sayur. Aduh. Ya. Auto hidup sehat ya Pak. Jadi core bisnis mereka suara. Ya. Iya ya. Masya Allah. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir, luar biasa sekali dialog aspirasi kali ini. Kiprah Gorontalo di kancah MTQ Korpri Nasional tahun Alhamdulillah. 2022. Terima kasih untuk Pak Haji Udin Muhammad MPD, terima Ibu kasih. Nurhayati Hamzah dan Pak Nanang Masaudi SPD sudah hadir bersama kami di sini. Sahabat rakyat Gorontalo, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ya, yang tidak hadir Pak Adi kebetulan bapaknya dilarikan ke rumah sakit ya. Mohon doa dari ya Allah. Sobat RH untuk siapa Iya, tahu mohon beliau doanya. ayahnya segera sembuh ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat rakyat Lodalo, untuk aspirasi akan dilanjutkan di pukul 1 siang nanti. Saya Rizka Anissa, sampai jumpa lagi.